Untuk materi tentang peran profesi guru dalam sistem pembelajaran, yang pertama itu ada tentang hakikat pembelajaran. Di dalam hakikat pembelajaran itu ada yang namanya pembelajaran. Untuk pengertiannya sendiri, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Komponennya atau komponen pembelajaran itu ada 3. Yang pertama ada guru yang merupakan pendidik, kemudian ada isi atau materi pembelajaran yang merupakan sumber belajar, bisa dari buku maupun dari internet. Yang ketiga itu ada peserta didik, yang merupakan siswa yang berada di suatu lingkungan, yaitu lingkungan belajar adalah kelas. Kemudian ada komponen pembelajaran lainnya, terdiri dari yang pertama ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, itu ada syaratnya. Yang pertama ada spesifik dan operasional. Kemudian yang kedua itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan isi yang berasal dari kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk kriterianya atau syaratnya, yang pertama itu ada kriteria tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada materi pembelajaran supaya terjabar. Untuk yang ketiga itu relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat itu ada kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Yang kelima itu ada materi pembelajaran harus mengandung segi-segi etik. Yang ketujuh ada materi pembelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Dan yang terakhir itu ada materi pembelajaran bersumber dari buku yang merupakan sumber yang baku. Kemudian ada pribadi guru yang ahli atau berasal dari guru yang berpengalaman maupun berasal dari masyarakat. Kemudian ada yang namanya metode pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran ini merupakan cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, dan memberi latihan isi pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa metode pembelajaran ini kan ada macam-macam ya. Ada yang namanya metode pembelajaran diskusi, kemudian ada yang namanya eksperimen, tanya jawab, maupun ceramah, dan lainnya. Nah, metode itu digunakan oleh guru untuk bisa menyajikan atau menyampaikan bahan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian ada media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran ini ada 2. Yang pertama itu penggunaan media tidak terprogram dan penggunaan media secara terprogram. Untuk media yang tidak terprogram itu seperti penggunaan televisi atau radio. Nah, ini kan bersifat bebas dan tidak sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Jadi proses media pembelajarannya itu bersifat bebas. Kalau penggunaan media secara terprogram itu seperti penggunaan e-learning atau media pembelajaran yang memang sudah disediakan dan digunakan secara sistematis yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Jadi kemudian yang kelima itu ada evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajaran ini digunakan untuk mengetahui peserta didik sudah menguasai materi pembelajaran. Kemudian mengetahui bagian mana yang belum dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, sebagai motivasi bagi peserta didik agar belajar lebih baik lagi. Jika dikaitkan dalam kehidupan, dalam proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran ini seperti ulangan-ulangan atau ujian akhir setelah pembelajaran dilakukan. Nah, setelah adanya evaluasi pembelajaran atau pemberian soal dari guru ke peserta didik, dari situ guru bisa mengetahui bahwa siswa tersebut sudah paham akan materi yang diberikan atau masih belum menguasai, sehingga sebagai guru akan memberikan cara atau motivasi kembali bagi peserta didik agar bisa belajar lebih baik lagi. Kemudian ada peserta didik. Peserta didik kita ketahui ya bahwa itu adalah suatu komponen inti dari pembelajaran. Kemudian ada tenaga pendidik atau guru. Secara umum, tugas guru adalah sebagai fasilitator. Yang bisa dikatakan untuk tugasnya adalah menciptakan suatu situasi agar terjadinya proses pembelajaran. Kemudian ada lingkungan tempat belajar.
Lingkungan tempat belajar adalah segala situasi yang ada di sekitar peserta didik saat proses pembelajaran. Jadi misalkan saat proses pembelajaran di kelas, maka lingkungan tempat belajarnya itu adalah di kelas. Tujuan guru adalah agar menciptakan lingkungan belajar yang positif dan peserta didik itu agar lebih senang untuk belajar dan nyaman. Karena jika peserta didik nyaman dalam belajar, otomatis proses pemberian materi akan lebih mudah diterima oleh peserta didik. Kemudian untuk peran guru dalam sistem pembelajaran, yang pertama ada sebagai pendidik. Untuk sebagai pendidik itu, guru itu merupakan contoh maupun teladan. Jadi seorang guru itu harus memiliki sifat jujur, tanggung jawab, dan harus memiliki kestabilan emosi. Kemudian sebagai pengajar. Nah, untuk sebagai pengajar ini, guru itu kan merupakan sebagai tutor ya, sebagai tutor atau sebagai pihak yang memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian ada sebagai pembimbing. Untuk sebagai pembimbing ini, guru memiliki hak serta tanggung jawab yang direncanakan serta dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang keempat ada sebagai pelatih. Sebagai pelatih. Nah, sebagai pelatih ini, guru bertugas untuk melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi, guru melatih peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan keterampilan mereka. Kemudian ada sebagai penasehat. Untuk sebagai penasehat ini, guru berperan untuk memberikan nasihat atau dorongan motivasi kepada peserta didik agar dapat belajar lebih baik lagi. Kemudian ada sebagai model dan teladan. Nah, untuk model dan teladan tentu guru itu kan merupakan suatu contoh atau teladan bagi peserta didik ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan guru tentu akan menjadi suatu hal yang akan diikuti oleh siswa. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus mampu menjadi yang baik, yang terbaik begitu. Dari segi bicara, gaya bicara, sikap, pakaian, kemudian perilaku maupun keputusan yang dilakukan oleh kita sebagai guru. Kemudian ada sebagai konservator atau pemelihara. Nah, untuk konservator ini merupakan pemelihara dari nilai-nilai pengetahuan seperti nilai-nilai pengetahuan atau ilmu pengetahuan seperti pembelajaran yang ada tentang, misalkan kita dalam bidang matematika ya, kita dalam bidang matematika, kemudian di dalamnya itu ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perhitungan atau logika. Nah, itu kita sebagai guru itu memelihara atau menjaga agar keaslian ilmu pengetahuan itu tetap sama, sehingga dari tahun ke tahun atau sehingga dari tahun ke tahun itu ilmu pengetahuan itu tetap sama, yang diajarkan itu tetap sama, yang diajarkan dulu maupun sekarang. Hanya saja mungkin ilmu pengetahuan teknologinya yang digunakan yang berbeda, tapi untuk dalam segi ilmunya atau cara materinya itu tetap sama. Kemudian sebagai transmitter atau penerus sistem-sistem nilai. Ya, ini sama ya. Kalau yang tadi itu kan memelihara, kalau ini kita menerus. Jadi penerus. Jadi kita meneruskan sistem-sistem nilai seperti nilai pengetahuan, nilai moral atau nilai budaya. Jadi kita meneruskan. Kemudian ada sebagai transformator atau penerjemah sistem-sistem nilai. Nah, sebagai penerjemah ini dari guru, mungkin dari sumber-sumber yang telah ada, kan sulit ya untuk dipahami oleh siswa. Terutama mungkin dari mungkin cara pengerjaannya, atau sulit. Nah, guru di sini berperan sebagai penerjemah atau menyampaikan kembali kepada peserta didik agar lebih paham akan materi yang akan dipelajari. Kemudian sebagai perencana atau planner.
Nah, perencana ini, guru ini bertugas untuk merencanakan apa yang akan diajarkan. Jadi, sesuai dengan kompetensi dasar atau kompetensi inti dan kurikulum yang digunakan. Kemudian sebagai manajer proses pembelajaran. Ini berkaitan dengan guru mengelola proses operasional pembelajaran mulai dari mempersiapkan, kemudian mengorganisasikan, melaksanakan, dan hingga yang terakhir itu adalah mengevaluasi. Kemudian guru sebagai pemandu atau direktor. Nah, guru ini sebagai penentu arah atau tujuan dalam pembelajaran. Jadi, guru itu memegang kendali dalam proses pembelajaran. Kemudian ada sebagai organisator atau penyelenggara. Jadi, guru itu bertugas untuk menciptakan situasi, kemudian memimpin, menggerakkan, mengarahkan kegiatan belajar mengajar yang di kelas, agar proses pembelajaran itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian sebagai motivator. Nah, ini untuk motivator itu, guru tentu akan memberikan dorongan belajar atau semangat kepada peserta didik, agar peserta didik itu dapat belajar lebih giat lagi dan dapat memberikan hal positif dan membangun kepada peserta didik. Kemudian sebagai komunikator. Sebagai komunikator ini adalah guru sebagai komunikasi ya, menyampaikan pembelajaran di depan kelas agar bisa diterima oleh para peserta didik. Nah, ini guru sebagai komunikator. Kemudian guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator itu seperti menyediakan proses pembelajaran ya, jadi menyediakan bahan, kemudian memberikan sumbangan pemikiran, pemecahan masalah, agar peserta didik itu dapat berpikir, dapat melatih cara berpikir mereka agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian sebagai evaluator atau penilai. Nah, evaluator ini berperannya nanti setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Nanti guru telah memberikan soal, nah di saat itu guru akan melakukan penilaian. Nah, penilaiannya itu merupakan suatu evaluator. Kemudian ada strategi dalam perencanaan pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajaran itu merupakan suatu cara untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif. Manfaatnya, yang pertama itu ada sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, karena adanya strategi atau perencanaan itu dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan saat di kelas. Kemudian, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga itu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Kemudian, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Kemudian yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Kemudian yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu strategi dalam pelaksanaan pembelajaran. Seorang guru yang ideal berperan sebagai yang pertama, konservator, sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Yang kedua, inovator, sistem nilai yang merupakan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, transmitor, yaitu sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. Yang keempat, transformator, sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya dalam proses interaksi dengan sasaran didik. Yang kelima, organisator, terciptanya proses edukatif
yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian pendidikan yang terbatas, guru dapat mencakup yang pertama, guru sebagai perencana yang harus mempersiapkan apa yang dilakukan. Yang kedua, guru sebagai pelaksana yang harus dapat menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana. Yang ketiga, guru sebagai penilai yang harus mengumpulkan, menganalisa, menasbirkan, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Satu lagi yaitu sebagai pembimbing, di mana guru dituntut untuk mampu mengidentifikasi peserta didik yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Strategi dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi pencapaian belajar peserta didik adalah salah satu kegiatan yang merupakan kewajiban bagi setiap guru, di mana setiap pembelajaran pada akhirnya harus dapat memberikan informasi kepada sekolah ataupun kepada peserta didik itu sendiri. Prinsip umum evaluasi. Yang satu, valid. Evaluasi pembelajaran harus dapat diberikan atau memberikan informasi yang akurat. Yang kedua, mendidik. Evaluasi pembelajaran harus memberi sumbangan positif terhadap pencapaian belajar peserta didik. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Evaluasi pembelajaran harus mengacu kepada rumusan kompetensi yang telah dirumuskan dalam silabus dan diarahkan untuk menilai pencapaian kompetensi. Yang keempat, adil dan objektif. Evaluasi pembelajaran harus adil terhadap semua peserta didik dan tidak membedakan latar belakang peserta didik yang tidak berkaitan dengan pencapaian hasil belajar. Yang kelima, keterbukaan. Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, berkesinambungan. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan belajar. Yang ketujuh, menyeluruh. Evaluasi terhadap proses dan hasil belajar peserta didik harus dilaksanakan secara menyeluruh, utuh, dan tuntas. Yang kedelapan, bermakna. Evaluasi pembelajaran hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti berguna, dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Materi yang berikut yaitu prinsip khusus evaluasi. Ada dua, yaitu evaluasi proses yang hasil belajar harus memungkinkan adanya kesempatan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, setiap guru harus mampu melaksanakan prosedur evaluasi dan mencatat secara tepat. Prinsip dasar yang harus diperhatikan di dalam menyusun tes hasil belajar. Yang pertama, tes harus hendaknya dapat mengukur secara jelas hasil belajar, mengukur sampai yang representatif
dari hasil belajar dan bahan pelajaran. Yang ketiga, mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, didesain sesuai dengan kegunaan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang kelima, digunakan untuk memperbaiki cara belajar peserta didik dan cara mengajar guru. Dari uraian materi yang di atas dapat disimpulkan bahwa peranan guru dalam proses pembelajaran adalah guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pengelola, guru sebagai penasehat, guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, guru sebagai pelatih, guru sebagai elevator, dan kompetensi profesional guru sebagai kompetensi pedagodik, kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.